Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Aku mengerti, aku tidak menyalahkannya. Lanjut Huo Yuhao, aku mengerti nilai kebebasan. Saudara Sky Dream, aku menghubungimu karena ingin bertanya apakah aku benar-benar bisa membantu kalian menciptakan kembali tubuh fisik kalian dengan memanfaatkan esensi es misterius beraneka ragam. Atau lebih tepatnya, dengan menggunakannya sebagai material utama. Jika memungkinkan, aku bersedia membantu kalian. Sungguh, aku tidak keberatan bahkan jika kalian menyerap setiap inci esensi es di sini. Cacing es mimpi langit mengerutkan kening lebih erat. Apa maksudmu, Yuhao? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Saudara Sky Dream, permaisuri es. Aku selalu tahu kalian semua memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadapku, dan harapan ini telah menjadi beban yang sangat besar bagiku. Jika kalian dapat menciptakan kembali tubuh fisik kalian, maka beban ini akan hilang secara alami. Aku dapat melakukan beberapa hal yang ingin kulakukan dengan hati yang ringan. Kalian tidak perlu khawatir tentang apapun. Mata rohku telah tumbuh, dan bahkan jika permaisuri es meninggalkanku dan mengambil jiwa bela diri keduaku, itu bukan masalah besar. Aku sangat jelas tentang betapa berharganya kebebasan. Karena itu, jika kau memiliki solusi untuk ini, Saudara Sky Dream, tolong bantu permaisuri es dan dirimu sendiri. Tidak akan ada masalah jika permaisuri salju dapat bangkit karena ini. Alasan awal menjadi rohku adalah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena kalian memiliki kesempatan ini. Mengapa kalian melepaskannya? Alis kusut cacing es mimpi langit mengendur, tetapi ekspresinya menunjukkan keheranan. Ia bisa merasakan bahwa kata-kata Huo Yuhao sangat tulus. Tanpa sedikit pun sarkasme, permaisuri es menatap Huo Yuhao dengan ekspresi kosong di wajahnya, dan tampak sedikit bingung. Huo Yuhao menghela napas pelan dan berkata, Aku selalu punya 3 keinginan. Keinginan pertamaku adalah membalaskan dendam ibuku, dan meminta semua orang yang menyakitinya untuk membayarnya. Ini adalah tugasku sebagai seorang putra. Keinginan keduaku adalah menemukan Donger kembali, agar kita bisa bersama, dan itu demi kebahagiaanku sendiri. Keinginan ketigaku adalah membantu kalian semua untuk terus hidup. Dan dalam kehidupan yang lebih baik. Kalian adalah alasan mengapa aku mencapai semua yang kumiliki, dan bagiku, kalian adalah guru sekaligus teman. Satu-satunya tanggung jawab yang tersisa setelah aku memenuhi 3 keinginan ini adalah berjuang untuk Shrek dan Sekte Tang. Aku sungguh ingin melihat ketiga permintaanku terpenuhi. Karena itu, Saudara Sky Dream, kalian semua boleh pergi kalau bisa. Aku tidak akan marah sama sekali. Aku hanya berharap kita tetap bisa berteman setelahnya. Suara cacing es mimpi langit merendah. Tapi kau tahu, jika kami meninggalkanmu, mungkin apa yang telah kami gabungkan denganmu akan tetap berada di tubuhmu, semua keterampilan jiwa yang telah kami anugerahkan kepadamu, baik milik permaisuri es, permaisuri salju, maupun aku. Bahkan tulang jiwa yang diberikan permaisuri es kepadamu akan lenyap. Jiwa bela diri keduamu kemungkinan besar akan hancur. Dan keterampilan jiwa keempat mata rohmu akan lenyap bersamaku. Meskipun kau seorang petapa jiwa, kekuatanmu kemungkinan besar akan merosot. Huo Yuhao terkekeh. Aku sudah mempertimbangkan semua itu. Itu bukan masalah. Karena aku tidak khawatir tentang semua itu selama aku bisa memenuhi 3 permintaanku. Saudara Sky Dream, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Dengan bantuanmu, setidaknya,
aku masih seorang Soul Sage. Lagi pula, aku sudah memiliki inti jiwaku. Aku percaya aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku dengan kemampuanku sendiri. Meskipun aku hanya memiliki mata roh, aku masih cukup kuat. Jangan khawatir. Cacing es mimpi langit menghela napas dan berbalik menatap Permaisuri Es. Kau sudah mendengarnya? Sang Ratu Es mengangguk tanpa suara. Cacing es Sky Dream berkata dengan jelas, jadi apa keputusanmu? Permaisuri Es tidak langsung menjawab. Ia malah bertanya kepada cacing es mimpi langit. Kalau aku memilih pergi, bagaimana denganmu? Maukah kau pergi bersamaku? Cacing es Sky Dream menggelengkan kepalanya hampir tanpa ragu saat dia berkata dengan tegas, tidak, aku tidak akan melakukannya. Permaisuri Es mengerutkan kening. Tapi kau sudah bilang sebelumnya kalau kau menyukaiku. Kenapa kau tidak mau bersamaku? Cacing es mimpi langit menjawab dengan lugas, ya, aku menyukaimu. Tidak. Seharusnya aku bilang aku mencintaimu. Kau adalah salah satu bagian terpenting dalam hidupku. Namun, Yu Hao juga sama. Ya, berkat akulah kekuatan Yu Hao meningkat pesat. Namun, di sisi lain, aku mungkin takkan ada lagi jika tak bertemu dengannya. Kami selalu saling mengandalkan untuk bertahan hidup dan saling membantu, dan barulah kami bisa sampai di titik ini. Karena itu, apapun yang terjadi, entah Yu Hao akan mencapai level itu di masa depan, aku akan mendampinginya di jalannya. Aku akan selalu di sisinya, entah ia berhasil atau tidak. Aku adalah pendampingnya, dan aku juga kakak laki-lakinya. Sama sepertimu, ia telah lama menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidupku. Yu Hao benar, ia menanggung beban yang sangat berat karena kita. Aku percaya semua yang ia katakan tulus. Kepergian kami untuknya mungkin merupakan semacam pembebasan, tetapi aku tidak akan pergi. Apapun yang akan terjadi di masa depan, aku akan berdiri bersama saudaraku. Ekspresi Permaisuri Es berubah sedikit getir. Bagaimana denganku? Kita berdua punya tempat penting di hatimu. Kenapa kau tidak memilih bersamaku? Cacing es mimpi langit mendesah dan berkata, betapa aku berharap bisa bersamamu. Aku juga akan menginginkan hal yang sama di masa depan. Namun, aku tidak bisa mengikutimu jika kau memilih untuk pergi. Aku akan mencarimu hanya setelah aku menemani Yu Hao menyelesaikan hari-hari terakhir perjalanannya. Jika kau masih hidup saat itu, aku akan datang kepadamu untuk melindungimu dan menemanimu. Jika kau tidak ada lagi, maka aku akan menemukanmu di dunia lain. Meskipun aku sangat takut mati, aku harus mengakui bahwa aku telah hidup cukup lama. Cinta dan persahabatan tidak bisa didapatkan secara bersamaan. Jika pilihanmu benar dan pilihan Yu Hao salah, maka aku akan memilihmu. Tapi sekarang, kau harus mengerti apa pilihanku. HMPH, gerutu Permaisuri Es dengan marah. Tunggu saja, cacing es Sky Dream menampakkan senyum getir. Mungkin penantian ini akan membuatku menderita seumur hidupku. Permaisuri Es menatapnya dengan dingin dan berkata, ya, itu akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Ia berbalik dan melayang ke arah Huo Yu Hao sambil berbicara. Cacing es mimpi langit merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia bergegas mengikutinya. Permaisuri salju telah kehilangan ingatannya, dan ia hanya mengenali Huo Yu Hao. Ia segera terbang ke samping Huo Yu Hao sambil menatap Permaisuri Es dengan waspada. Permaisuri Es tersenyum, menatap Huo Yu Hao, dan senyumnya sangat bahagia. Kalian semua salah. Aku memang ingin menyerap esensi es misterius beraneka ragam ini, dan harus kuakui. Pikiran serakah muncul di benakku saat melihatnya. Aku yakin itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari oleh makhluk jiwa bertipe es manapun. Namun,
Keserakahan itu tak cukup untuk menggoyahkan keyakinanku. Memangnya kenapa kalau aku menciptakan kembali tubuh fisikku? Seumur hidup di Tian, ia telah berkultivasi selama lebih dari 800.000 tahun dengan bantuan danau kehidupan, dan bahkan setelah itu pun, ia tak punya satu kesempatan pun untuk menyentuh alam dewa. Alam dewa selalu sangat keras dan ketat terhadap kami, para makhluk jiwa. Namun, aku sungguh melihat harapan dalam diri Yu Hao. Panggilan dari alam dewa dan pembentukan inti jiwanya membuktikan bahwa penilaianku selama bertahun-tahun itu tidak salah. Kalau begitu, mengapa aku harus meninggalkan akarku demi mengejar sesuatu yang begitu remeh? Cacing es Sky Dream menatapnya dengan mata terbelalak dan rahang menganga. Kau tidak menciptakan kembali tubuh fisikmu lagi? Permaisuri es memutar matanya dan berkata, kapan aku bilang aku ingin melakukan itu? Cacing es Sky Dream tergagap. Tapi kau bilang kalau sesuatu terjadi padanya, kau bisa memilih inang lain? Permaisuri es menjawab, aku memang bilang begitu. Tapi aku hanya bicara santai. Kenapa kau begitu serius? Kau pikir aku tidak tahu betapa ilusifnya menciptakan kembali tubuh fisikku? Kau terlalu tegang. Ya, Yu Hao memang mengalami tekanan luar biasa saat masuk ke sini. Tapi tekanan itu berada dalam kendaliku. Jika aku merasa dia sudah mencapai batas kemampuannya, aku akan segera membantunya meringankan tekanan itu. Cahaya hijau permaisuri es tiba-tiba bersinar saat ia berbicara. Dan wujud asli kalajengking permaisuri es giok bersinar di belakang punggung Huo Yu Hao. Rasa dingin yang telah menyerangnya dari awal hingga akhir, yang membekukannya seketika menghilang saat Huo Yu Hao tersadar kembali. Bagaimana dia bisa berkembang tanpa tekanan? Bukankah dia melakukan hal yang sama pada Qiu Qiu? Tidakkah kau tahu betapa sulitnya memberi Yu Hao tekanan? Tempat ini sangat cocok. Pengalaman ini akan sangat bermanfaat baginya saat dia menyerap esensi es misterius beraneka ragam nanti. Namun, aku harus menyerap setidaknya setengah dari esensi es misterius beraneka ragam di sini, permaisuri es berkata dengan sangat serius. Aku tidak pernah mempertimbangkan untuk menciptakan kembali tubuh fisikku, atau berganti inang di masa depan. Sejujurnya, kurasa tidak ada yang lebih baik dari Yu Hao. Dan aku hanya berkomentar santai. Namun, hal seperti itu mungkin saja terjadi, dan kurasa tidak ada yang salah dengan itu. Mengenai mengapa aku harus menyerap esensi es misterius beraneka ragam dalam jumlah besar untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat asal-usulku. Alasannya sederhana. Kenapa? Tanya cacing es mimpi langit. Permaisuri es memutar matanya dan berkata, kau benar-benar bodoh. Kau tidak punya pekerjaan lain. Jadi kau memutuskan untuk membantu Yu Hao membentuk inti jiwanya hanya dengan 7 cincin jiwa. Ini akan memungkinkan kultivasinya meningkat lebih cepat. Tetapi pernahkah kau mempertimbangkan bahwa membentuk inti jiwa kedua merupakan tantangan bagi seorang Ultimate Douluo? Dia mungkin membutuhkan lebih dari 30, atau bahkan 50 tahun. Esensi es misterius beraneka ragam adalah keberuntungan besarmu. Jumlah yang bisa diserapnya terbatas. Sementara penyerapanku setara dengan jiwa bela dirinya yang menyerap lebih banyak. Semua ini akan dilepaskan ketika dia menerobos di masa depan, dan ketika dia membentuk inti jiwa keduanya. Aku akan memasukkan kekuatan asalku ke dalam tubuhnya agar dia memiliki peluang untuk berhasil. Rahang cacing es mimpi langit masih menganga. Sangat bijaksana. Permaisuri es menatapnya dengan pandangan meremehkan dan berkata, tentu saja aku bijaksana, tidak sepertimu, kau benar-benar idiot. Kau bahkan belum menjelaskan apapun sebelum kau berlari untuk menyatakan kesetiaanmu. Silakan lanjutkan, aku. Cacing es mimpi langit menatapnya dengan malu.
Aku salah, Permaisuri Es. Aku telah membuatmu kesal. Permaisuri Es tertawa dingin dan berkata, tidak. Jangan bicara soal dendam. Kau begitu baik pada Yu Hao, kalian bersaudara. Aku orang luar, Yu Hao yang murah hati. Bagaimana denganmu? Kau memproyeksikan pikiranmu yang tercela untuk menghakimi orang jujur. Lain kali jangan ganggu aku. Aku salah, Permaisuri Es. Belum cukupkah aku meminta maaf? Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, Nona. Aku salah. Aku benar-benar mengerti bahwa aku salah sekarang. Cacing es mimpi langit akhirnya mengerti apa yang dimaksud Permaisuri Es tentang memberinya rasa sakit seumur hidup. Ia akhirnya merasakannya jauh di dalam tulangnya. Huo Yu Hao menoleh ke arah Permaisuri Es sambil tertawa paksa. Ini semua hanya salah paham, astaga. Aku juga salah. Semuanya salahku. Jangan salahkan kakak Skydream. Skydream Iceworm diam-diam mengacungkan jempol pada Huo Yu Hao. Permaisuri Es terkekeh dan berkata, tidak semudah itu menyingkirkan kami, Yu Hao. Kau hanya akan termotivasi ketika ada tekanan. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Aku selalu memperlakukanmu seperti adik laki-laki. Lagi pula, ucapanmu tadi cukup menyentuh. Tidak seperti serangga merayap. Aku salah. Permaisuri Es, cacing es mimpi langit buru-buru melangkah maju untuk menarik Permaisuri Es, tetapi Permaisuri Es menepisnya. Cukup. Aku akan mengurusmu nanti. Kita harus membahas masalah ini dengan esensi es misterius beraneka ragam. Kau juga harus menyerap sebagian. Skydream, bukan hanya aku. Putri Salju dan Bunga Adas Bintang juga harus melakukannya. Putri Salju harus menyerap lebih banyak, dan mungkin itu akan membantunya memulihkan kekuatannya. Yu Hao hanya bisa menyerap sedikit untuk saat ini. Esensi es misterius beraneka ragam terlalu efektif, dan jika kau menyerapnya terlalu banyak, kau mungkin akan tertidur lelap seperti cacing es Skydream bertahun-tahun yang lalu. Jika itu terjadi, kau mungkin akan tidur selama 10 tahun. Aku yakin kau tidak akan menginginkannya. Setelah semua roh Yu Hao menyerap esensi es misterius dan Permaisuri Salju berevolusi, Huo Yu Hao tidak tinggal lebih lama lagi. Ia masuk ke mata air sebelum berenang keluar. Mata air dingin di luar masih terasa dingin, tetapi sedikit berbeda dari sebelumnya. Mata air itu telah kehilangan sebagian sifat alaminya, dan tidak lagi mengancam Huo Yu Hao. Nan Sui Sui dan Nan Kiu Kiu menunggu dengan cemas di luar. Nan Sui Sui bahkan pernah mencoba menyelam sekali, tetapi suhunya terlalu rendah. Ia terpaksa menyerah dan menunggu di luar. Ketika Huo Yu Hao muncul kembali, ia langsung ditegur oleh Nan Kiu Kiu. Ia hanya bisa tersenyum sambil menatapnya. Yu Hao, apa rencanamu? Nan Sui Sui bertanya pada Huo Yu Hao. Huo Yu Hao berkata, aku masih harus pergi ke satu tempat dan membantu kakak tertua menemukan sesuatu. Di saat yang sama, aku harus melihat Mao besar dan Mao kedua. Aku juga ingin pergi, Nan Kiu Kiu segera berkata. Huo Yu Hao menjawab, Kiu Kiu, jangan pergi. Bibi ingin memindahkan semua barang yang tersisa dari Sekte Naga Bumi. Bantu dia, aku akan pergi dan kembali secepatnya. Tidak akan lama. Tempat itu sudah ditempati oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Mungkin berbahaya. Saya tidak takut bahaya. Nan Kiu Kiu segera menjawab. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, aku takut meskipun kamu tidak terluka. Kalau kamu terluka, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada Bibi? Nan Kiu Kiu mendengus dan berkata, hentikan. Kau hanya ingin menjauh dariku. Jangan pikir aku tidak tahu itu. Tidak, aku harus pergi. Huo Yu Hao sedikit tidak berdaya saat dia berkata, Kiu Kiu.
Dia menoleh dan mengabaikannya. Nan Sui Sui menyeringai di satu sisi. Tak bersuara sedikit pun. Sebagai seorang penatua, ia tak mau ikut campur dalam urusan anak muda. Terlebih lagi, ia tahu putrinya tak punya peluang untuk bersama Huo Yuhao. Meskipun ia ingin membantunya, jika ia mencoba membantu putrinya secara membabi buta di satu sisi, ia malah bisa memicu efek sebaliknya. Tak masalah membiarkan Nan Qiu Qiu bicara sendiri. Huo Yuhao menjawab, baiklah kalau begitu. Kita akan pergi bersama. Namun, kau harus mendengarkanku. Memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan sekarang berbeda dengan sebelumnya. Jika kita bertemu musuh, kau tidak boleh impulsif. Aku akan mendengarkanmu. Kemarahan Nan Qiu Qiu berubah menjadi kegembiraan, dan dia bereaksi dengan riang terhadap kata-katanya. Huo Yuhao berkata, istirahatlah dulu malam ini. Kita akan berangkat besok pagi. Baiklah, Nan Qiu Qiu langsung menjawab. Ketiganya kembali ke toko kain sambil diam-diam meninggalkan lokasi asli Sekte Naga Bumi. Meskipun halaman belakang toko kain tidak terlalu luas, mereka masih bisa menyediakan kamar untuk Huo Yuhao, sementara Nan Qiu Qiu tidur bersama ibunya. Setelah mendapatkan akomodasinya, Huo Yuhao segera masuk ke kamarnya dan meminta Nan Qiu Qiu untuk tidak mengganggunya. Ia tidak akan makan malam dan bersiap untuk beristirahat di kamarnya sampai keesokan paginya. Dia baru saja menggabungkan sejumlah besar esensi es misterius beraneka ragam ke dalam tubuhnya. Semakin cepat dia menyerap esensi es, semakin cepat pula kultivasinya akan berkembang. Tentu saja dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ia duduk bersila di tempat tidurnya dan memejamkan mata. Kekuatan jiwanya mengalir saat ia mulai berkultivasi. Setelah meninggalkan Manifold Mysterious Ice Cavern, dia berhasil menemukan apa masalahnya segera selama sesi kultivasi ini. Karena dia telah menyatu dengan sejumlah besar esensi es misterius beraneka ragam, yang telah membentuk gumpalan es, kekuatan jiwanya bergerak jauh lebih lambat saat bersirkulasi. Meskipun hal ini tidak akan memengaruhinya dalam pertarungan, ia tetap akan membutuhkan waktu lama untuk menyerap semua esensi es misterius beraneka ragam. Mengingat kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya, Huo Yuhao tidak berani meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya secara membabi buta, karena takut gumpalan es itu akan membahayakannya. Ia hanya bisa melakukannya lebih lambat. Sambil berpikir, ia memulai sirkulasi kekuatan jiwanya dan juga membagi sebagian perhatiannya ke inti jiwanya di mata takdir. Di dalam inti jiwanya, ruang yang terkompresi dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak di bawah kendalinya dan menyatu ke dalam lorong-lorongnya. Kekuatan spiritualnya menyatu dengan kekuatan jiwa es tertingginya. Inilah keuntungan memiliki kekuatan spiritual yang besar. Bahkan ketika dia tidak menggunakan mata rohnya, kekuatan spiritualnya masih setara dengan seorang titled Douluo. Setelah kekuatan spiritualnya menyatu dengan kekuatan jiwa es tertingginya, ia tidak meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya. Sebaliknya, ia mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan semua es dalam kekuatan jiwanya. Perlahan, ia mengubah bentuk kekuatan jiwanya. Jika esensi es terpisah dalam kekuatan jiwanya, meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya secara membabi buta dapat membahayakan jalurnya. Namun, jika esensi es membentuk garis tipis di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya, lalu ditelan oleh kekuatan jiwa es tertingginya, apa yang akan terjadi? Masalahnya langsung terpecahkan. Saat Huo Yuhao mencoba melakukan kombinasi tersebut, permaisuri salju menyaksikan dengan takjub dari lautan spiritualnya.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Master Jiwa 7 Cincin biasa. Bahkan beberapa title Doulo pun tidak bisa melakukannya. Namun, Huo Yuhao mengandalkan inti jiwanya dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk melakukannya. Permaisuri es dibentengi oleh permaisuri salju, dan tubuhnya dengan cepat dibalikkan setengah. Ia menyaksikan dengan kaget saat permaisuri salju melewatinya, dan telapak tangannya yang bening dan biru tua menekan bagian belakang jantung cacing es mimpi langit. "Tidak!" teriak permaisuri es. Suaranya dipenuhi ketakutan dan penderitaan saat cahaya hijau yang kuat meletus dari tubuhnya saat ia berjuang melepaskan diri dari belenggu permaisuri salju. Permaisuri es terlalu akrab dengan telapak tangan permaisuri salju, Gletser tanpa salju, serangan terkuat permaisuri salju. Bahkan dia mungkin tak akan selamat jika serangan ini digunakan untuk melawannya, apalagi cacing es mimpi langit. Sang Ratu Es merasa jantungnya berdebar kencang. Dan ketakutan yang tak terlukis memenuhi hatinya. Dia mati, dia mati. Salju telah membunuhnya. Salju telah membunuhnya. Huo Yuhao sangat gembira, dan segera melanjutkan kultivasinya tanpa ragu-ragu. Mata permaisuri es perlahan memerah saat ia berteriak histeris. Aura es yang keluar dari tubuhnya naik dengan cepat saat cahaya hijau meletus. Dan kepingan salju permaisuri salju yang menahannya mencair dengan kecepatan luar biasa. Cacing es mimpi langit berdiri tak bergerak. Ada lapisan biru tua di sekujur tubuhnya. Permaisuri es sudah sangat familiar dengan warna biru tua yang dipenuhi bau kematian itu. Gletser tanpa salju merenggut semua kehidupan. Dan bahkan seseorang sekuat dewa binatang pun mungkin akan terluka parah jika permaisuri salju membalasnya saat ia berada dalam kekuatan penuhnya. Hanya ada satu cara untuk melawan Gletser tanpa salju, yaitu dengan tidak membiarkan permaisuri salju mendekat. Tapi, betapa mudahnya mencegah permaisuri salju mendekat. Cacing es Sky Dream juga tak berdaya, dan ia langsung terhantam begitu saja. Vitalitasnya seakan lenyap dalam sekejap. Gletser tanpa salju itu bahkan bisa membekukan roh. Perasaan itu sungguh ajaib. Huo Yuhao sangat takjub. Kekuatan jiwanya bersirkulasi bagaikan merkuri, lembut dan berat, namun mengalir dengan lancar. Setiap kali ia bergerak, kekuatan jiwanya akan melonjak. Ia bahkan lebih terkejut lagi karena kekuatan jiwanya tampaknya telah terhubung lebih erat dengan energi asal di udara. Ini berarti ia tidak hanya dapat menyesuaikan kekuatan jiwanya dalam pertarungan, tetapi juga dapat mengarahkan energi asal di udara dengan lebih baik untuk dirinya sendiri. Dia melayang dan melihat keluar. Langit masih cerah di luar, tetapi dia terkejut mengetahui sudah berapa lama dia bercocok tanam. Tentunya ini belum pagi, kan? Saat dia mendorong pintunya terbuka dan berjalan keluar, Huo Yuhao segera melihat Nan Qiu yang seharusnya menjaga pintunya, tetapi sekarang sedang tertidur. Perasaan hangat mengalir di hatinya. Tak diragukan lagi, Nan Qiu ada di sini untuk melindunginya. Qiu, Huo Yuhao berjongkok di samping Nan Qiu dan memanggil dengan lembut. Oh! Nan Qiu langsung tersentak bangun. Ia menghela napas lega ketika menoleh dan melihat Huo Yuhao. Ia terkejut dan bertanya, "Kau sudah bangun? Akhirnya kau bangun. Kau bilang akan bangun 1 malam, tapi 7 hari sudah berlalu. Konyol sekali kau ini." Huo Yuhao meminta maaf sambil berkata, "Maaf, saya tidak bisa menahan diri setelah berkultivasi. Saya baru saja bangun." Nan Qiu terdiam, dan diam-diam berpikir. Sudah sangat sulit bagiku untuk bermeditasi mendalam, tetapi orang ini bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja sesuka hatinya. Sungguh menyebalkan.
Baiklah, senang kamu sudah bangun. Bagaimana? Apa yang sudah kamu dapatkan? Huo Yuhao menjawab, kekuatan jiwaku seharusnya meningkat. Aku merasa baik-baik saja. Ini semua berkat Bibi. Aku mendapatkan imbalan yang signifikan dari petualanganku ke lokasi rahasia Sekte Naga Bumi kali ini. Di kedalaman mata air dingin itu, ada sesuatu yang disebut esensi es misterius beraneka ragam. Bagi para master jiwa sepertiku yang mengolah es tertinggi, ini sangat membantu. Inilah mengapa aku mendapatkan manfaat yang sangat besar kali ini. Nan Qiu berkata, bagus sekali kalau begitu. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk terakhir kalinya. Huo Yuhao sedikit bingung ketika bertanya, terima kasih. Apa yang harus kuucapkan terima kasih? Terima kasih telah menyiksaku, bentak Nan Qiu.